firman yang tertanam di tanah hati kami dapat mudah berakar, dapat mudah bertumbuh. Tugas kami untuk merawat benih firman itu dalam hati kami, sehingga benih firman itu menjadi tumbuh besar, semakin hari semakin besar, dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal buat kita semua. Selamat Natal buat adik-adik STT yang jauh dari rumah ya, yang jauh dari saudara ya, merayakan Natal bersama saudara-saudara yang baru di tempat ini ya. Tema Natal kita tentang apa saudara? Kasih. Tapi ada yang menarik tuh saudara. Kan kalau biasanya Natal ada acara yang kemarin tuh waktu kita perayaan tuh yang bingkisan gede-gede itu, ada apa tuh saudara? Kado. Iya betul. Jadi kalau berbicara tentang Natal, Hadiah. tentang hadiah, yang dapat hadiah siapa saudara? Ya, yang dapat hadiah, kalau kemarin waktu kita perayaan dapat hadiah saudara, betul? Padahal harusnya Natal itu kan berbicara tentang kelahiran, berarti harusnya yang dapat kado. Iya betul. Jadi hari ini saya ingin kita belajar. Kan biasanya kan yang kemarin kita perayaan kan saudara yang mendapatkan kado, dapat door prize dan sebagainya. Hari ini saya rindu kita yang memberikan kado, kita yang memberi hadiah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena hari ini Dia telah lahir, saudara. Ada beberapa hadiah yang bisa saudara berikan kepada Tuhan kita, saudara. Salah satunya ada di Lukas 15 ayat yang ke-7. Lukas 15 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat saudara. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kado atau hadiah yang bisa saudara berikan kepada Tuhan kita pada hari ini, kalau berdasarkan ayat ini, apa saudara? Pertobatan. Hadiah yang terindah yang saudara bisa berikan kepada Tuhan kita pada hari ini. Bilang, Tuhan saya mau bertobat, Tuhan saya mau berubah. Karena Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Wow ya kan. Bila hari ini ada salah satu orang yang bertobat saudara, itu di seluruh sorga itu bersukacita saudara. Kalau di saat kedengaran suara tepuk tangan pada yang hore ya kan. Si Ali ya kan, si Udin, si Ucok, si Acok ya kan, bertobat ya kan. Seluruh ya kan, seluruh malaikat pada tepuk tangan ya kan, bersukacita ya kan. Dan itu menyukakan hati Tuhan saudara. Kerinduan saya pada hari ini, Natal tahun ini bukan hanya sekedar perayaan saudara. Boleh nggak? Boleh, sangat boleh kan. Tapi bukan sekadar itu saudara. Bukan hanya soal makanan. Yang diributin makanan, tapi di sini nggak ada saudara, nggak ada itu. Yang diributin soal pakaian nggak ada saudara itu. Semua yang ada di dunia ini akan hilang saudara, akan berlalu saudara. Tapi di saat saudara merayakan Natal ini dengan perubahan, dengan pertobatan, itu menjadi karya yang terindah buat Tuhan kita. Siapa yang ingin bertobat pada pagi hari ini saudara? Boleh lambaikan tangannya. Amin. Bilang kiri kanannya, bertobat, berubah. Karena kalau di dalam bahasa Indonesia masa kininya di Lukas 15 ayat 7 saya baca buat saudara. Nah begitulah juga di sorga ada kegembiraan yang lebih besar atas satu orang berdosa yang bertobat. Wow, yang tadi saya bilang saudara. Kalau tadi sukacita yang besar di bahasa Indonesia mesti ada kegembiraan yang lebih besar ya kan. Nggak ada kegembiraan yang lebih besar bagi Tuhan kita ya kan, selain melihat anak-anaknya
bertobat, saudara. Berubah, bertobat itu berubah, saudara. Karena di Lukas 5 ayat yang ke-31 sampai 32, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Amin. Jadi Tuhan datang dari sorga yang mulia buat saya dan saudara. Karena saya dan saudara orang Dosa. begitu luar biasa ya saudara, Tuhan kita. Di saat kita berdosa aja Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Bukan saudara udah baik, udah benar, enggak ya kan? Di saat saudara berdosa, Tuhan datang dari surga yang mulia kan, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Betapa pentingnya ya kan, betapa kerinduan hati Tuhan ya, untuk menginginkan kita anak-anaknya untuk bertobat, saudara. Kita akan belajar dari seorang tokoh, saudara ya. Seorang tokoh di Perjanjian Baru yang hidupnya bertobat, yang hidupnya berubah setelah mengalami kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita buka di Lukas 19 ayat yang ke-1 sampai ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-1 sampai ke-10. Saya rindu kita baca bergantian ya saudara. Ada 10 ayat, saya yang pertama, selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang kedua. Perikopnya tentang Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Silakan. Itu ada seorang bernama Zakheus, kepala pungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kuberikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Pasti Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar tentang kisah Zakheus. Benar Ibu Saudara? Tapi saya ingin refresh Bapak Ibu Saudara buat hari ini. Karena kado yang pertama yang saudara akan berikan kepada Tuhan tentang pertobatan, tentang perubahan, dapat saudara pelajari dari seorang yang bernama Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Zakheus itu seorang pemungut cukai, saudara. Seorang pemungut cukai itu kalau sekali itu seorang ya konsultan pajak, Bapak Saudara, berhubungan dengan pajak, berhubungan dengan keuangan, Bapak Saudara. Dan Alkitab tetap menuliskan dan ia seorang yang kaya, saudara. Dan Zakheus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Di saat saya membaca ini ada sesuatu yang saya ingin utarakan, saudara. Maksud utara gini, kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang kedua itu, dan dia seorang yang kaya, saudara. Saudara tahu biasanya orang yang kaya itu biasanya. Kenapa? Karena kekayaannya sudah amat melimpah, saudara. Jadi dalam hati dia, buat apa saya memerlukan Yesus? Siapa tuh Yesus? Siapa tuh saya, seorang Zakheus, seorang yang kaya? Tapi di ayat ini enggak ya kan? Pas saya baca Zakheus kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Zakheus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu ya. Di sini apa ya? Di dalam hati saya berusaha mencari kenapa ya kan? Seorang yang kaya mau mencari Yesus. Berarti ada sesuatu kekosongan dalam hatinya, saudara.
Orang yang kaya di saat dia mempunyai banyak uang harusnya baik-baik saja dong saudara. Harusnya nyaman, dalam kondisi nyaman, dalam kondisi semuanya aman terkendali. Tapi enggak saudara kan? Di sini saudara baca, dan ia seorang yang kaya dan ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Berarti kekayaan di dunia ini, uang banyak yang ia miliki, enggak ia menemukan ada sesuatu ruang yang kosong di hatinya saudara. Percaya sama saya saudara, kekayaan di dunia ini enggak bisa memuaskan hati saudara. Kekayaan di dunia ini yang dicari oleh orang-orang banyak enggak bisa mendapatkan, kita bilang sukacita ya kan? Kalau orang dunia bilang kebahagiaan, kalau kita bilang sukacita loh saudara. Di saat Zakheus mempunyai uang banyak, dia tetap merasa kayaknya ada yang kurang dalam hati saya. Makanya dia penasaran, siapa sih Yesus ini? Jadi buat Bapak Ibu Saudara dan saya, jangan terlalu mengejar kekayaan yang ada di dunia ini saudara. Kenapa? Itu nggak bisa memuaskan saudara. Itu nggak bisa menjamin saudara. Yakin saudara? Yakin, saya pernah mengalaminya saudara ya kan? Dan Zakheus mengalaminya. Kenapa? Dan dia seorang yang kaya, dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus. Tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Sebagai seorang yang kaya saudara, pasti gengsinya tinggi saudara. Di saat dia berusaha untuk mendapatkan Yesus, dan dia nggak bisa dapat apa yang dia mau. Harusnya saudara ya, yang tadi saya bilang, nggak ada Yesus, baik-baik saja hidup saya, uang banyak dan sebagainya kan. Tapi enggak menghentikan diri dia, kerinduannya untuk terus mencari Yesus dalam hidupnya saudara. Karena di ayat berikutnya, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Jadi kalau di ayat sebelumnya, ia berusaha untuk melihat. Jadi kalau saya peragakan, ia berusaha untuk melihat orang, apakah yang berusaha, dia samperin saudara, dia samperin ya kan, dia berusaha ya kan, dia berusaha untuk melihat, tapi nggak berhasil karena terlalu banyak orang banyak yang ada di situ saudara. Karena badannya kurang tinggi kalau saya bilang saudara, kalau pendek ini kan, karena badannya kurang tinggi. Tapi di ayat berikutnya, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Ada suatu kerinduan, lebih lagi saudara. Di saat dia udah berusaha, nggak bisa, dia berlari saudara. Amin. Dia berlari untuk mendapatkan Yesus. Kan tadi saya bilang bisa aja dia nggak berlari, sangat amat bisa ya kan. Siapa lu, siapa saya ya kan. Nggak ada Yesus dalam hidup Zakheus nggak masalah. Tapi nggak ada suatu kerinduan, siapa sih ini orang yang sampai dia menggunakan seluruh tenaganya untuk berlari saudara, untuk mendapatkan Yesus saudara. Maka berlari ia mendahului orang banyak. Lalu udah berlari saudara, udah berlari, nggak ketemu Yesus juga, dia nggak bisa lihat juga apa yang dilakukan. Dia memanjat pohon untuk melihat Yesus. Wow ya. Bagi seorang yang punya uang saudara, bagi orang yang punya kedudukan saudara, memanjat pohon kayaknya suatu tindakan yang agak, kan dilakukan lagi, ngapain itu ya kan? Orang kaya tuh, Bapak Ibu saudara banyak orang kaya manjat pohon ya. Suatu tindakan yang menjatuhkan harga diri dia saudara. Tapi demi mendapatkan Yesus, harga dirinya dia buang. Harga dirinya dia taruh. Dia nggak pedulikan. Dia kerinduannya, saya pengen lihat siapa sih Yesus ya kan. Orang pada bilang Yesus itu hebat, Yesus itu penyembuh, Yesus itu, tapi Yesus itu pembebas dan sebagainya. Dia penasaran, dia pengen lihat siapakah Yesus itu. Dia membuang harga dirinya buat Yesus saudara. Lalu memanjat pohon untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Tuh saudara, dia manjat pohon, Yesusnya belum lewat tuh saudara. Dia manjat pohon biar ambil aba-aba dulu. Oh gitu ya, kayaknya Yesus ada di situ tuh. Oh saya manjat pohon di sini lah supaya kelihatan. Begitu kerinduannya amat sangat saudara, dia mempersiapkan dirinya ya, untuk melihat Yesus saudara. Maka ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, ada sesuatu yang menarik saudara. Ketika Yesus sampai kalau kita ibaratkan ini pohonnya saudara, Zakheus ada di situ, Tuhan Yesus sedang lewat. Ada tulisan yang menarik, ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas. Bisa gak Yesus gak melihat ke atas saudara? Sangat amat bisa saudara. Ya sudah, saking orang banyaknya. Contohnya kalau mungkin saudara pernah melewati kerumunan orang yang banyak banget itu ada rasa pengen cepat lalui. Benar saudara? Pengen kayaknya cepat ya,
cepat melewati itu kerumunan yang orang banyak itu saudara. Begitupun juga Tuhan saudara, di saat dia melewati kerumunan orang banyak, sebisa mungkin udah tuh pasti mau bilang, ayo guru lewat. Tapi enggak saudara. Ayat ini berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Kenapa Yesus sampai melihat ke atas saudara? Diakibatkan oleh kerinduan seorang Zakheus saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sering baca di kitab Perjanjian Baru, Tuhan kita mempunyai hati yang sangat lembut saudara, sangat lembut ya kan. Jadi kerinduan hatinya Zakheus, saya yakin terkonek saudara, terhubung ke hatinya Yesus. Yesus tahu kerinduan anaknya, Yesus tahu kerinduan Zakheus untuk bertemu dengan dia. Maka Yesus melihat ke atas dan Yesus berkata, Zakheus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Pertanyaan berikutnya, kenapa Yesus harus menumpang di rumah Zakheus saudara? Bisa tidak ia menumpang di tempat murid-muridnya yang lain, atau di saudara, atau di mana? Sangat amat bisa saudara. Tapi Tuhan mau membawa perubahan di dirinya Zakheus dan seluruh isi rumahnya saudara. Karena di ayat selanjutnya, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Begitu sukacita saudara, begitu. Kalau saya dan saudara diberikan sesuatu yang berharga, kalau kita bilang soal pelayanan saudara yang untuk melayani Tuhan, terima itu dengan segera saudara. Kadang-kadang ada yang, misalnya nggak ada di sini lah ya kan, di tempat lain saudara. Yuk doa ya kan, yuk bantu singer, yuk bantu pelayanan di gereja lokal ya. Dengan cepat ya kan, orang bilang, oh enggak. Nanti dulu lah, belum siap gitu. Tapi di sini nggak ada saudara. Di sini kalau Bapak Ibu bilang, yuk bantu pelayanan, siap gitu. Begitu pula dengan Zakheus saudara ya. Karena Zakheus bilang, Zakheus segera turun dan menerimanya dengan sukacita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara diberikan pelayanan oleh Bapak Ibu Gembala, langsung siap Bapak Ibu Gembala ya kan. Terima dengan sukacita, itu berkat Bapak Ibu Saudara. Benar saudara. Sepanjang tahun 2024 ini, wah ya, begitu Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Jadi saya bilang sama istri sama anak saya, kalau Tuhan udah menjaga kita, menyertai kita sampai bentar lagi lewati 2024, maka sudah seharusnya saya, istri, dan anak-anak saya belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Gak gampang saudara. Tapi kalau nggak mau terus belajar, paksa diri kita saudara, paksa diri kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, sangat terbaik buat saudara, buat kita semua saudara. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak mengalami tekanan yang begitu luar biasa, pergumulan yang luar biasa, mungkin melewati tahun ini biasa-biasa saja. Oh biasa saja ya. Yang sekolah biasa saja, yang kuliah biasa saja, yang bekerja yang biasa juga ya, yang punya usaha berkebun berladang biasanya. Tapi yang mempunyai suatu pergumulan yang berat, dia bisa melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan sampai melewati setiap tahun. Wow, rasa terima kasihnya beda saudara, rasa ingin membalas kebaikan Tuhannya beda. Dan itu yang saya alami saudara, bisa melewati tahun 2024. Kalau bukan tangan Tuhan, kalau bukan tangan Tuhan yang menyertai kita, nggak sanggup melewati tahun ini. Tapi saya sangat amat percaya, bisa bilang Tuhan, saya mau belajar memberikan apa yang bisa saya berikan, waktu saya, tenaga saya, apapun yang Tuhan bisa, apapun yang Tuhan mau, saya pengen belajar berikan buat Tuhan saudara. Amin saudara. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini kadang sedihnya manusia ya saudara ya. Kenapa? Di saat Tuhan pengen menumpang di rumahnya Zakheus saudara, begitu banyak mulut-mulut manusia saudara, begitu banyak mulut-mulut netizen saudara ya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut ketika ia menumpang di rumah orang berdosa. Berapa banyak dari kita kalau melihat tentang orang diberkati Tuhan, orang dipakai Tuhan,
Karena kita mulutnya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kita ngomongin itu orang, kita menjatuhkan itu orang, kita memvonis orang, wah dia nggak layak tuh, harusnya saya tuh ya. Oh bagusan suara saya dibandingkan suara dia, bagusan saya main musik dibandingkan dia, bagusan saya bawakan firman dibandingkan dia. Tapi saya percaya hari ini kalau kita melakukan itu, Tuhan ingin kita bertobat, Tuhan ingin kita berubah, saudara. Jangan seperti orang-orang ini, saudara. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Jangan, saudara. Belajar mengucap syukur, saudara. Belajar memperkatakan bahasa kasih, saudara. Bahasa kasih itu banyak bermacam-macam, saudara. Bisa Bapak Ibu Saudara kalau nggak bisa memberikan bantuan tenaga, Bapak Ibu Saudara minimal bisa memberikan bantuan perkataan, saudara. Perkataan yang membangun, perkataan yang positif, doa. Sangat amat gampang, Bapak Ibu Saudara. Tidak memerlukan biaya dan sebagainya. Tapi saudara bisa mempraktekkan bahasa kasih tentang perkataan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, wah ini keren banget, saudara. Keren banget TOP, BGT, saudara. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, ini tujuan Tuhan untuk menumpang di rumah Zakeus, saudara. Ada perubahan yang luar biasa. Di saat seseorang mengalami kasih Allah, maka kasih Allah itu dapat mengubah seseorang dari yang tidak baik menjadi yang baik, dari yang sulit memberi dapat memberi, dari yang sulit mengampuni dapat mengampuni. Ini yang Tuhan mau, saudara, pada hari ini, di Natal yang kita ini. Berikan kado kepada Tuhan. Tuhan, saya mau berubah, saya mau bertobat, Tuhan, dari kehidupan saya yang kurang baik menjadi baik. Kalau sudah baik, pengen lebih baik lagi untuk Tuhan. Seperti yang Zakeus katakan, Zakeus berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini berbicara tentang kekayaan, saudara. Hadiah itu adalah kekayaan. Kekayaan dunia ini bisa mengikat saya dan saudara. Kalau saudara belum pernah memegangnya, kekayaan ini berbahaya, saudara. Kalau saudara nggak kuat memegangnya. Tapi di saat kasih Allah ada di dalam kehidupan Zakeus, maka Zakeus bisa melepaskan kekayaannya itu. Setengah dari milikku, banyak loh, saudara. Kalau orang nggak punya uang, setengahnya dikit, saudara. 100.000 setengahnya cuma 50.000. Tapi tadi di awal ayatnya berkata Zakeus ini seorang yang kaya, saudara. Dia bilang sama Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan. Wow, keren, saudara. Hari ini sangat amat susah, saudara. Jangankan setengah, sepernya aja sangat amat susah. Tapi saya yakin ya, di hari yang indah ini ya, kita ingin berikan hadiah kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Bila kiri kanannya, saya ingin berikan hadiah yang terbaik buat Tuhan. Tapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Keren, saudara, sangat amat keren. Saya tahu apa yang dirasakan Zakeus, saudara, soal keuangan. Karena saya pernah mengalami di bidang keuangan, saudara. Kenapa dia bisa berkata? Dia bisa berkata, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kembalikan 4 kali lipat. Karena dia sadar, saudara, kekayaan yang ia dapat, uang yang ia dapat, itu hasil dari memeras orang. Dari hasil gak berkenan kepada Tuhan. Makanya di saat dia mengalami Tuhan, dia tahu kesalahan dia tahu dosa dia. Makanya dia mau kembalikan 4 kali lipat, saudara, untuk menebus kesalahan yang ia dapat, saudara. Bersyukur, saudara. Kenapa saya bilang bersyukur, saudara? Bersyukur Zakeus disadarkan Tuhan untuk berubah, saudara. Kalau dia tidak berubah, bukan setengah lagi, saudara, yang dia persembahkan.
seluruhnya Tuhan akan ambil. Tapi di sini kan, karena dia sadar, dia bilang, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan. Udah tinggal setengah, kalau ada yang kuperas 4 kali lipat, akan kukembalikan. Tapi gak jadi habis saudara uang yang dia miliki, karena ia sadar, dia bertobat, ia berubah. Tapi kalau seseorang gak sadar, itu akan diambil semuanya saudara. Membuat apa? Untuk membuat dia bertobat, untuk membuat dia berubah. Ayat 9 berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Yang tadi saya bilang, kenapa Yesus mau menumpang di rumah Zakheus? Karena Zakheus tahu, di saat Tuhan Yesus menginap di rumah satu orang, saudara, menginap di rumah satu orang yang bernama Zakheus, keselamatan terjadi bukan hanya pada satu orang, saudara. Kenapa saya bilang keselamatan tidak terjadi sama satu orang? Karena di saat di ayat sebelumnya dia bilang berkata, dia akan berikan setengah kekayaannya, dia akan berikan 4 kali lipat bagi orang yang diperas. Berarti dari satu orang yang bertobat, dari satu orang yang berubah oleh kedatangan Yesus di rumahnya, dinikmati oleh banyak orang, saudara. Betul saudara? Di saat Zakheus berubah, di saat rumah ini berubah, di saat Zakheus bilang, saya berikan setengah dari kekayaan saya, itu dinikmati siapa saudara? Bukan dinikmati Zakheus, dinikmati oleh orang yang ada di sekitarnya. Di saat satu orang bertobat, dia ganti 4 kali lipat dari orang yang diperas. Banyak gak orang yang diperas saudara? Banyak saudara. Dan di saat dia bilang 4 kali lipat saya balikin uang kalian yang saya peras, banyak gak orang yang akan datang kepada dia? Banyak saudara. Tapi ya itu, di saat kasih Allah mengubah seseorang, di saat kasih Allah membawa perubahan kepada seseorang, maka orang tersebut jauh berubah saudara. Berubah pikirannya. Yang dulu mengumpulkan uang untuk dirinya, sekarang dia memberikan uangnya buat bagi orang banyak untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu dulu sebelum bertobat dia memeras, dia mencari cara bagaimana cari uang sebaiknya tanpa memikirkan orang, mau nginjek orang, mau sikut orang, mau meras orang, mau nyakitin orang, gak masalah. Yang penting uang saya banyak. Tapi setelah ia mengalami kasih Allah, berubah saudara. Yuk saya balikin, saya utang kamu ya 100 ribu ya, saya balikin kamu 400 ribu. Saya utang kamu 1 juta, saya balikin kamu 4 juta. Kasih Allah membawa perubahan di dalam diri seseorang, saudara. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan datang ke dunia ini, saudara, untuk mencari kita yang terhilang, saudara. Untuk menyelamatkan kita yang terhilang, saudara. Begitu senangnya, begitu sukacitanya hati Bapa pada hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara berkomitmen, Tuhan saya mau berikan Tuhan kado yang terindah hari ini, yaitu pertobatan, perubahan hidup saya sebagai hadiah yang saya bisa berikan kepada Tuhan. Yang berikutnya saudara, kalau tadi kasih Tuhan membawa perubahan melalui pola pikir kita, pola hidup kita, saudara. Yang berikutnya kasih Tuhan membawa perubahan kepada status kita, saudara. Amin, saudara. Amin. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, status saya dan saudara adalah orang berdosa. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, status saya dan saudara adalah seorang hamba, seorang budak, saudara. Budak dosa, saudara. Hamba dosa. Tapi melalui kasih Tuhan yang membawa perubahan buat saya dan saudara, status budak dosa, hamba dosa, berubah menjadi status seorang anak. Sekarang saya dan saudara adalah seorang anak, anak-anak Allah, saudara. Seorang budak nggak bisa statusnya berubah dengan sendirinya, saudara. Kalau zaman dahulu budak, dia punya anak masih tetap seorang budak.
terus yang keturunannya akan tetap seorang budak. Tapi bisa dibebaskan statusnya budak dengan cara dibeli, dengan cara dibayar. Kalau saudara nonton film-film zaman dulu, ada seorang kaya datang, dia bawa uang, nih saya beli ya budak kamu ya kan. Bawa uang banyak, dibeli. Status budaknya hilang, dia menjadi orang yang bebas, saudara. Begitu pula juga saya dan saudara. Dengan kasihnya yang mau berubah buat saya dan saudara, status saya dan saudara seorang budak dosa dibayar lunas oleh tubuh dan darah Kristus. Amin. Menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Wow, status saudara keren, saudara. Status kalian anak-anak muda keren ya, anak-anak muda. Jangan minder saya dilahirkan dari keluarga yang gak punya. Saya pun juga dilahirkan dari keluarga yang gak punya. Jangan minder saya dilahirkan di pulau yang jauh dari ibu kota ya. Nggak ada, saudara. Anak-anak muda kalian adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Statusnya sudah keren, perbuatannya juga pasti keren, saudara. Di Galatia 4 ayat yang ke-7, Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Wow. Jadi kamu bukan lagi hamba. Firman Tuhan berkata pada hari ini buat saya dan saudara, bilang kiri kanannya boleh, kamu bukan hamba. Lanjutin lagi, kamu anak raja loh. Keren, saudara, keren ya. Jadi kasih yang membawa perubahan buat saya dan saudara. Status saudara dari seorang budak, dari seorang hamba dosa, hari ini berubah menjadi anak Allah yang maha tinggi, saudara. Karena di Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saya dan saudara mempunyai kuasa, saudara. Pergunakan kuasa itu, saudara. Minta kuasa itu kepada Bapa kita, maka saudara akan menerima kuasa. Karena firman Tuhan berbunyi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Yang berikutnya, saudara, kalau yang pertama, kado yang pertama yang saudara ingin berikan kepada Tuhan ialah, Tuhan, saya berikan hidup saya untuk berubah, untuk bertobat. Dan kado yang berikut yang kedua, kita baca di Yohanes 14 ayat yang ke-15, saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kado kedua yang saya dan saudara ingin berikan kepada Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kado kedua yang saya dan saudara ingin belajar berikan kepada Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berbicara tentang ketaatan, saudara. Tiada yang Tuhan inginkan bagi saudara selain ketaatan, saudara. Karena Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, memberikan teladan ketaatan yang sempurna sebagai seorang anak. Dia mati di atas kayu salib untuk menyempurnakan, untuk melaksanakan kehendak Bapaknya. Begitu taatnya Tuhan kita, saudara. Dan Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mencontoh teladannya Dia, menuruti perintahnya, taat kepada perintahnya. Kenapa saudara harus menuruti perintahnya, saudara? Karena kalau saudara menuruti perintah Tuhan, maka saudara adalah jikalau saudara menuruti perintah Tuhan, artinya saudara mengasihi Tuhan. Kalau saudara nggak taat kepada Tuhan, nggak menuruti perintah Tuhan, nggak menjalankan perintah Tuhan, berarti saudara nggak mengasihi Tuhan. Hanya sekedar di mulut, Tuhan saya sayang kamu, Tuhan saya mengasihi kamu, tapi actionnya nggak ada. Contohnya gitu, saudara. Misalnya
saya sih bisa berenang saudara, tapi nggak jago-jago banget ya. Ini dapat nilai 6 lah ya kan, nggak merah saudara. Di saat saya berenang di sebuah danau saudara, saking lelahnya akhirnya karena saya berenangnya nggak begitu jago, saya kecapean saudara. Kecapean buat balik ke pinggiran danau tersebut, saya sudah tidak mempunyai kemampuan saudara. Dan saya teriak, tolong. Rian boleh kan? My bro ya. Bentar ya. Jadi di saat saya di tengah danau itu saya kecapean saudara. Saya teriak-teriak, misalnya dia di sini, saya di sini ya kan. Saya tahu nih dari situ. Saya tahu ya kan, ada Rian ya kan. Terus saya bilang, Rian tolong saya. Ada satu tindakan yang Rian lakukan saudara. Tindakannya gini, nanti saya kasih tahu Rian ya. Di saat saya kelelep, Rian tolong saya, Rian tolong. Rian bilang begini nih ya, saya mengasihi kamu ya kan. Oleh sebab itu, Rian nyemplung Rian, plung ya kan. Tapi Rian gak nyelamatin saya. Rian cuma bilang, saya mengasihi kamu, saya akan tolong kamu. Dia nyemplung kan. Udah, berguna gak apa yang Rian katakan saudara? Begitu banyak hari-hari ini, tapi nggak ada di sini saudara, di luar sana ya. Saya sayang kamu, nggak ada actionnya saudara. Orang lagi butuh pertolongan, saya sayang sama kamu, saya akan tolong kamu. Dia nyemplung, udah dia diam di situ saudara. Kalau si Rian bisa berenang, kalau Rian bisa berenang, lewat dua-duanya, hina ilahi, dua-duanya dipanggil Tuhan langsung. Nggak ada gunanya. Itu kasih yang hanya di mulut saja saudara. Nah, dia naik lagi coba. Beda, di saat saya kelelep, naik lagi dia. Misalnya kan itu di daratan ini, di lautan, di danau ini, di air kan. Rian tolong. Rian samperin saya. Berusaha menyelamatkan saya. Ada gunanya nggak saudara? Ini kasih yang membawa perubahan buat saya saudara. Walaupun saudara kan, kalau saudara lihat di film, di saat orang berenang, katanya dia akan apa? Memberontak, ya kan? Jadi di saat saya mau lihat orang bisa, bisa aja saya tonjok, karena saking paniknya ya kan. Tapi masih target. Tapi saya karena saya memberontak, kalau yang profesional ya saudara, kalau saudara baca, si Rian akan bisa membawa saya dengan baik, dengan benar karena Rian profesional. Tapi kalau Rian gak profesional, si Rian ini bisa mati saudara. Karena ilmu renangnya pas-pasan ya. Saya memberontak, saya tendang dia, dengan berbagai cara lah ya. Akhirnya saya bisa naik, saya diselamatkan. Si Riannya bisa gak selamat saudara. Itulah kasih Tuhan kita saudara. Dia rela mati demi saya, yang harusnya saya mati, tapi gak jadi mati. Begitu kasih Tuhan yang luar biasa saudara. Makasih Rian. Harusnya saya dan saudara yang mati di lautan api neraka yang kekal saudara. Tapi karena kasih Allah yang luar biasa yang mau perubahan buat saya dan saudara, posisi saya yang mati, saudara yang mati digantikan oleh anaknya Yesus Kristus Tuhan. Sehingga saya dan saudara gak jadi mati. Bukan hanya gak jadi mati saudara, tapi beroleh hidup yang kekal. Wow, begitu banyak bonusnya, begitu banyak tambahannya yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Udah saudara gak mati di lautan api, saudara beroleh hidup, ditambah lagi saudara memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Dia, hidup oleh Dia. Sesuai dengan tema kita hari ini saudara, 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan, harus dinyatakan saudara. Kasih Tuhan itu harus dinyatakan. Di kisahnya Zakius, kasih Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan Zakius. Dan pada hari ini kasih Allah yang telah Tuhan nyatakan buat saya dan saudara. Tugas saya dan saudara, kasih Tuhan itu harus saudara nyatakan di tengah-tengah saudara. Seperti tadi contohnya Zakius. Di saat dia mengalami kasih Allah,
Maka Zakheus menyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupannya, saudara. Kerinduan Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu saudara dan saya menyatakan kasih Allah di tengah-tengah saudara. Dimanapun saudara berada, di lingkungan keluarga, di saudara, di tetangga, tunjukkan saudara ya, bahwa kita anak-anak Tuhan yang berbeda dengan anak-anak dunia, saudara. Karena Allah kita telah berikan suatu teladan yang luar biasa. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Kalau Allah hanya berkata, aku mengasihi seluruh umat manusia, Tuhan hanya berkata-kata, saudara. Tapi Tuhan kita nggak hanya berkata-kata, Tuhan utus anaknya. Tuhan melakukan suatu perbuatan, saudara, buat saya dan saudara. Makanya Tuhan bertindak, berbuat sesuatu buat saya dan saudara. Tuhan kita nggak hanya lip service, saudara. Di saat Dia mengasihi, Dia benar-benar mengasihi saya dan saudara. Tapi saya yakin bagi saudara, kasih Allah yang telah dinyatakan di tengah-tengah kita hari ini, maka kasih itu akan saudara dapat nyatakan di tengah-tengah kehidupan saudara. Karena yang 1 Yohanes 3 ayat 10 berkata, inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Luar biasa tuh saudara. Di 1 Yohanes 3 ayat 10 berkata, inilah tandanya anak-anak Allah. Perbedaannya anak-anak Allah dan anak-anak iblis, saudara. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran berarti anak-anak iblis, saudara. Tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi kalau saudara adalah anak-anak Allah, maka saudara akan mengasihi saudaranya. Sekilas cerita tentang mengasihi saudaranya, saudara, saya ambil dari kisah Yusuf, saudara. Kisah yang sangat amat terkenal, saudara. Kenapa? Yusuf sangat amat bisa mengasihi saudaranya. Kenapa saya bilang sangat amat bisa? Apa yang saudara lakukan, apa yang saudaranya Yusuf lakukan kepada Yusuf sangat bertolak belakang, saudara. Kalau Yusuf melakukan ke utara, saudaranya melakukan ke selatan. Kita tahu Yusuf dibuang, ya. Yusuf dibuang ke sumur, saudara, oleh saudara-saudara. Enggak hanya dibuang saja, Yusuf dijual ke saudagar Midian, saudara. Dijual, saudara. Setelah dijual, akhirnya dia di rumah Nyonya Potifar. Yusuf difitnah, saudara. Begitu banyak kepahitan, kebencian yang Yusuf terima, saudara. Tapi sesuai firman Tuhan ini, dia tidak membenci, saudara. Dia belajar untuk mengasihi kepada semua orang, saudara. Setelah difitnah, dia dijebloskan ke dalam penjara. Setelah dijebloskan ke dalam penjara, dia dilupakan, saudara. Oh, sedih banget, saudara. Saya baca kisah ini berkali-kali pasti nangis, saudara. Sedih banget itu. Udah, kalau orang bilang udah jatuh, ketimpa tangga, diinjak-injak. Wah, semuanya Yusuf dapat, saudara. Jadi kalau saya bisa meremata, saya renungin, seharusnya dia bisa bilang dalam hati dia, Tuhan, kok gak ada sesuatu yang baik yang saya dapat bertahun-tahun ini dalam hidup ini, gitu. Yang gak baik, mau enak dikit, masuk lagi ke dalam penjara, dilupakan oleh juru minumnya. Manusia kadang gitu, saudara. Juru minum udah ditolong, udah enak juru minumnya, orang berapa kaca lupa kulitnya. Tapi nggak ada di sini, saudara, nggak ada. Di luar sana. Kan? Jadi setelah dilupakan oleh juru minumnya, nah, saudara yakin, saudara, setiap penderitaan, setiap kesulitan, setiap tantangan, cobaan yang saudara alami, pasti ada akhirnya, saudara. Amin, saudara? Amin. Pasti, saudara. Yakin, saudara. Karena saya mengalami hampir 3 tahun, bulan depan Januari 3 tahun ya. Hampir tantangan yang saya hadapi, hampir, saudara. Selesai semua enggak ya, tapi hampir, saudara. Terus ya kan. Dan saya yakin ya, di saat saya membaca firman Tuhan itu menguatkan, ya kan. Enggak selamanya ada di dalam lembah kegelapan. Enggak selamanya ada di dalam penjara, saudara. Orang yang di dalam penjara, waktu bulan lalu saya melayani di penjara, saudara. Orang yang di penjara suatu saat pasti akan keluar dari penjara, saudara. Jadi kalau sekarang saudara di dalam penjara yang Tuhan izinkan, yakin saudara akan melewatinya, saudara. Balik lagi ke kisah Yusuf.
Setelah Yusuf dilupakan oleh juru minum, akhirnya Tuhan membuat suatu kejadian, saudara. Percaya saudara, di dalam kehidupan saudara, bila waktunya Tuhan akan membuat suatu kejadian yang bagi Firaun itu tidak baik, tapi bagi Yusuf, saudara tahu endingnya luar biasa. Firaun bermimpi, saudara, dan yang mentafsirkan Yusuf. Dan setelah itu hanya hitungan sekian, kita bilang sekian apa ya? Sekian menit lah ya. Yusuf dipanggil. Ada nggak saudara pikir dari seorang yang di dalam penjara bertahun-tahun dipanggil Firaun, dia akan berpikir, wah saya akan menjadi seorang perdana menteri, saya akan menjadi orang kuasa nomor 2 di tanah Mesir. Ada nggak saudara? Tidak ada, saudara. Bisa keluar dari penjara aja, udah, terima kasih Tuhan, udah bisa melihat sinar matahari, udah bisa, ya kan, hirup udara segar, udah gratefulnya, udah minta ampun, udah bersyukurnya minta ampun, nggak ada kepikiran buat menjadi kuasa nomor 2 di Mesir, saudara. Tapi Tuhan kita dahsyat, saudara. Apa yang nggak pernah dipikirkan, apa yang nggak pernah dilihat, apa yang nggak pernah timbul di dalam hatinya Yusuf, Tuhan sediakan pada waktunya. Jikalau engkau mengasihi Tuhan, Tuhan akan buat suatu kejadian yang tidak baik bagi sebagian orang, tapi kejadian itu akan mengangkat saya dan saudara. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi kuasa tanah Mesir. Berhubungan dengan ayat ini, barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, setelah Yusuf diangkat menjadi kuasa tanah Mesir, Yusuf tidak ada sedikit pun punya niat untuk membalas saudaranya, saudara. Tidak ada punya niat buat, lu udah buang lagi lu ke dalam sumur, nggak ada. Bisa gak Yusuf melakukan kepada saudaranya? Sangat amat bisa, saudara. Orang tertinggi loh, saudara, ya kan? Firaun cuma duduk manis di tata singgasananya, semuanya Yusuf yang mengerjakannya. Apapun yang bergerak di tanah Mesir ini tanpa seizin Yusuf itu harus sepengetahuannya Yusuf. Sangat amat bisa Yusuf melakukan kepada saudaranya. Tapi Tuhan kita itu keren banget, saudara. Tuhan kita itu gak salah memberikan sesuatu kepada seseorang. Tuhan berikan kekuasaan, kekayaan, tata kemuliaan kepada Yusuf. Yusuf gak mempersalahgunakannya, saudara. Karena Yusuf sudah melewati proses yang Tuhan izinkan, saudara, di dalam kehidupannya. Jadi di saat dia menerima kekuasaan yang berasal daripada Tuhan, dia gak berbuat sampai enak-enak kepada banyak orang. Kalau saudara baca dengan teliti di kisah Yusuf di Kejadian, dia benar-benar sangat memelihara Mesir, saudara. Terus ada satu peristiwa, saudara, saya baca, wah luar biasa, saudara. Kalau saudara baca di Kejadian 45 sampai 50, saudara, itu semua rakyat Mesir datang ke Yusuf. Saya udah gak punya apa-apa lagi nih, ya. Yang penting saya hidup. Kamu ada apa? Ada ternak.